wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Karima dan rekan sekelompok saya, Natali Losya Ardiansyah dan Nurholis Majid. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai siklus penggajian mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen mengaku Ibu Purwatiningsih, SPD MM MAK. Saya Nurholis Majid. Di sini saya akan menjelaskan materi siklus penggajian. Sistem penggajian adalah peraturan dalam organisasi mengenai apa, bagaimana karyawan harus dibayar atas pekerjaan yang mereka lakukan, mengatur imbalan berdasarkan seberapa baik karyawan sebagai individu, tim, atau organisasi bekerja, dan juga mengatur imbalan berdasarkan konstruksi. Fungsi siklus penggajian: menghitung gaji dan tunjangan. Fungsi utama dari siklus penggajian adalah menghitung jumlah gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan kepada karyawan berdasarkan data mengenai waktu kerja, jenis pekerjaan, tingkat gaji, dan elemen lain dan kompensasi. Tujuan siklus penggajian adalah untuk memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Saya Natali Losya Ardiansyah ingin menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian siklus penggajian. Nah, yang pertama itu ada prosedur, proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas yang pertama itu ada pengontrakan atau perekrutan karyawan. Ancamannya itu yang pertama, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Untuk prosedur yang dapat diterapkan, yang pertama itu ada prosedur mempekerjakan karyawan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat hidup. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan penggajian. Nah, untuk ancamannya itu yang pertama ada perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Prosedur yang dapat diterapkan itu yang pertama, pemisahan tugas data SDM versus penggajian dan distribusi cek gaji. Untuk proses atau aktivitas yang terakhir itu ada umum. Untuk ancamannya itu yang pertama ada kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Untuk prosedur yang dapat diterapkan itu yang pertama itu ada prosedur pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, enskripsi data. Kan cara membuat flowchart pada siklus penggajian. Yang pertama itu mulai dengan simbol awal atau biasanya berbentuk oval yang menandakan awal dari siklus penggajian. Yang kedua itu ada tambahkan simbol proses atau biasanya berbentuk persegi panjang untuk setiap langkah dalam siklus penggajian, seperti penerimaan data penggajian, perhitungan gaji, verifikasi, dan sebagainya. Hubungkan simbol-simbol ini dengan anak panah untuk menunjukkan aliran proses. Yang ketiga itu ada gunakan simbol keputusan atau biasanya berbentuk berlian untuk menggambarkan titik-titik dalam siklus penggajian di mana keputusan kepenting harus dibuat. Yang keempat itu tambahkan simbol akhir atau kembali berbentuk oval untuk menunjukkan akhir dari siklus penggajian. Yang kelima itu ada berikan label pada setiap untuk menjelaskan langkah atau keputusan yang diwakilinya. Yang keenam, hubungkan simbol-simbol dengan anak panah yang mengindikasikan aliran proses dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Yang ketujuh itu ada pastikan flowchart mencakup semua tahapan dan keputusan dalam siklus penggajian dan urutannya harus logis. Yang kedelapan itu review dan periksa kembali flowchart untuk memastikan bahwa ia menggambarkan proses penggajian dengan akurat dan jelas. Yang terakhir itu ada simpan flowchart dengan baik untuk referensi di masa depan untuk membantu dalam pelatihan staf baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penerapan flowchart siklus penggajian pada perusahaan. Flowchart penggajian itu dapat membantu perusahaan untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan penggajian dan meningkatkan transparansi dalam proses penggajian. Ini saya akan membahas mengenai flowchart siklus penggajian, yang dimana
teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut, ini merupakan flowchart dari siklus penggajian. Dalam siklus penggajian ini terdapat 4 divisi. Untuk divisi yang pertama ini ada bagian karyawan, yang kedua ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada keuangan, dan yang keempat ada manajer. Siklus ini berawal dari bagian karyawan yang menyiapkan data diri mereka untuk mulai melakukan pekerjaan. Data karyawan ini kemudian dibuat dalam 2 rangkap. Rangkap yang pertama untuk melakukan presensi, dan hasil dari presensi ini diserahkan kepada bagian PSDM. Untuk rangkap yang kedua diserahkan kepada bagian PSDM. Bagian PSDM menerima data karyawan dan hasil presensi dari bagian karyawan untuk melakukan perekapan presensi, dan rekap presensi tersebut ini diserahkan kepada bagian keuangan. Kemudian dari bagian keuangan menerima rekap presensi dari bagian PSDM, kemudian membuat slip gaji, dan slip gaji ini terbuat dalam 3 rangkap. Rangkap yang pertama dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan penggajian, dan laporan penggajian ini terbuat dalam 2 rangkap. Rangkap yang pertama untuk dijadikan arsip bagian keuangan, dan yang kedua ini diserahkan kepada bagian manajer. Kemudian rangkap kedua slip gaji ini dijadikan sebagai arsip bagian keuangan, dan yang ketiga diserahkan kepada bagian manajer. Bagian manajer menerima slip gaji dari bagian keuangan, kemudian memvalidasi slip gaji. Slip gaji yang telah divalidasi ini terdapat 2 rangkap. Rangkap yang pertama dijadikan sebagai arsip bagian manajer, dan yang kedua ini diserahkan kepada bagian PSDM beserta uang. Bagian PSDM menerima slip gaji yang telah divalidasi beserta uang, kemudian diserahkan kepada bagian karyawan. Kemudian karyawan menerima slip gaji yang telah divalidasi beserta uang, dan kemudian flowchart dari siklus penggajian. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai flowchart siklus penggajian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.